Momen pergantian Tahun Baru Imlek 2573 bertempat di Kelenteng Sumbernaga Kota Probolinggo berlangsung sederhana dan hikmat. Tempat peribadatan yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1800-an tersebut terpantau mulai dihadiri umat yang dibatasi kehadirannya karena pandemi Covid. Sejak pukul 21 WIB untuk melakukan persiapan dalam menyambut detik-detik pergantian tahun untuk menyambut datangnya tahun macan. Ervan, salah satu pengurus, menjelaskan masih di tengah pandemi Covid dan sesuai himbauan pemerintah, perayaan Imlek kali ini tidak ada persiapan khusus dan membuat perayaan yang berlebihan. Hanya yang dilakukan doa dan sembahyang agar bangsa ini segera keluar dari semua kesulitan, agar di tahun baru macan ini semua akan lebih baik. Sementara itu Kapolres Probolinggo Kota melalui Kapolsek Mayangan Kota Kompol Hermawan Cahyono saat di lokasi menyampaikan pengamanan perayaan Tahun Baru Imlek berjalan dengan baik dan tetap berharap agar umat mengikuti protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid di Kota Probolinggo. Selanjutnya, seluruh umat yang hadir yang menggunakan kostum merah dari anak dan dewasa terlihat penuh hikmat dan mengikuti seluruh prosesi peribadatan detik-detik pergantian tahun kerbau dan memasuki tahun macan menurut kalender Cina. Dengan penuh harapan agar di tahun macan nanti semua akan lebih baik. Dan pada puncak acaranya pada pukul 00 diakhiri dengan pesta kembang api. Berikut liputannya. Tahun baru. Selamat tahun baru. Gyeongsi Facai. Ya. Sinian Kuaile Wan Serui. Ya, terima kasih. Harapannya tadi seperti apa tadi? Harapannya tadi semoga semua umat dihindari dari musibah, dijauhkan dari bencana. Semoga diberkahi, semua dilindungi para tien dan para dewa. Semoga pandemi segera berakhir. Semoga negeri ini aman, sentosa, bebas dari bencana, bebas dari musibah. Ibadahnya berjalan dengan lancar. Ibadah berjalan lancar, masyarakat hidup dengan rukun seperti yang diharapkan semua masyarakat. Sadu. Perayaan tahun baru. Ya, senang aja. Senang aja ya. Ya. Kira-kira ada harapan tersendiri ini? Ya, semoga corona cepat selesai ya pandemi ini. Ya semua di sini ya aman. Dengan Probolinggo. Ibu Liana. Bisa ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun Lihat di kamera. yang selamat tahun baru Imlek. Gongsi Facai gitu aja. Ya. Probolinggo ya. Ya, dari Probolinggo aja. Oke, baik pemirsa, dalam rangka pengamanan perayaan Tahun Baru Imlek kali ini Kapolres Probolinggo Kota melakukan pengamanan. Ya, malam hari ini langsung kita mewawancarai Kapolsek Probo Mayangan. Ya, betul lah ya? Oke, Ya. baik. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya, sebentar ya, saya buka dulu.
Ya, terima kasih. Ya. Perlu kami sampaikan kegiatan pada malam hari ini kegiatan pengamanan kegiatan Imlek, nanti perayaan Imlek di Kelenteng Sumbernaga Probolinggo. Kegiatan sebelum pengamanan, kami sudah mengawali tadi jam 20.00 kegiatan sterilisasi yang dilaksanakan dengan K9 atau anjing pelacak yang dilaksanakan oleh anggota Samapta. Ya, begitu. Berapa personil malam hari ini? Untuk personil malam hari ini kami libatkan sejumlah 29 orang. Ya, terdiri dari unit intelijen, reskrim, Samapta, lanjut Sabara. Ulangi, Samapta. Samapta Ya. Baik. Jadi pengamanan dari tadi diawali dengan K9, kemudian pengamanan ibadahnya ya? Iya, betul. Ya. Baik Pak Kapolsek, harapannya seperti apa nih? Ya, terima kasih saudara sekalian. Harapan kami selama kegiatan ini berjalan dengan tertib, terkendali, lancar dan kondusif. Namun tetap kita jangan lupa kegiatan ini didukung dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi jangan lupakan itu karena pandemi masih ada, jadi belum hilang. Di harapan kami berjalan dengan kondusif untuk malam hari ini. Sampai selesai kami akan siap mengamankan kegiatan perayaan Imlek di Sumbernaga, Kelenteng, Probolinggo. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Saya kira cukup. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti dimulai jam 23.00. Ya. Sampai selesai ya? Sampai selesai. Siap. Terima kasih Pak. Oke, baik pemirsa, hari ini adalah liputan kami dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2573 yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2022 ya. Perayaan Imlek kali ini terpantau memang cukup lengang karena memang dipertimbangkan adalah situasi pandemi COVID yang masih berlangsung, sehingga panitia dalam perayaan ini tidak melakukan perayaan yang berlebihan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik pemirsa, dari Probolinggo, Jawa Timur, saya coba berbincang-bincang langsung sedikit dengan panitia perayaan Tahun Baru Imlek kali ini. Oke, apa kabar Pak? Baik-baik Pak, selamat malam. Selamat Tahun Baru ya. Selamat Tahun Baru, sebenarnya itu lebih cocok diucapkan setelah jam 12. Setelah jam 12 ya. Setelah jam 12 kita baru menginjak ke tahun baru, tahun naga harimau. Tahun harimau. Sekarang masih tahun kerbau, Pak. Tahun kerbau. Ya. Jadi untuk tahun baru kali ini adalah tahun harimau. Tahun harimau. Kira-kira ada makna tentang tahun harimau ini? Kalau untuk peruntungan Cina sih sebenarnya maknanya banyak, Pak. Tiap-tiap tahun itu mempunyai makna tersendiri terkait dengan 12 sesio. Jadi untuk tahun macan, jadi ada sio-sio tertentu yang harus berhati-hati, ada sio-sio tertentu yang rezekinya banyak. Nah, jadi ada perhitungannya Pak, ada bukunya, nanti bisa kita tunjukkan. Baik. Perayaan Tahun Baru Imlek di Probolinggo biasanya kan meriah saya lihat ya, karena satu-satunya kelenteng yang ada di Probolinggo ya biasanya. Kira-kira di tengah pandemi COVID ini persiapannya seperti apa? Persiapan kami ini berhubung tahun ini masih ada pandemi untuk COVID ya Pak ya. Dan juga kita ada himbauan dari pemerintahan, dari gugus COVID maupun dari Kemenkes untuk membatasi acara dan umat yang hadir di sini. Jadi kita juga mengikuti prokes yang mana kami batasi umat dan meniadakan semua hiburan Pak. Padahal biasanya Imlek di sini hiburannya banyak sekali seperti ada wayang kulit, barongsai, tari-tarian, pesta kembang api. Banyak sekali hiburan kami di sini biasanya sebelum COVID ini Pak. Cuma udah 3 tahun ini tahun pertama lantaran kebakaran, tahun kedua lantaran COVID dan tahun ketiga ini COVID juga. Kita tidak bisa menggelar apa-apa Pak. Cuma ritual sembayangan seperti biasa itu tidak bisa dihilangkan Pak. Baik, kita mau coba tanya sedikit tentang salah satu kelenteng ini, satu-satunya di kota Probolinggo ya. Kelenteng ini kira-kira sepengetahuan kira-kira berdirinya tahun berapa? Berdirinya setahu kita dari prasasti yang ada itu sekitar tahun 1865 Pak. Oleh seorang anak kapitan Cina
yang bertugas di sini anaknya yang membangun, namanya Oen Tik Bun atau Wen Baucang. Kita menyebutnya Wen Baucang. Dia bersama 172 orang yang donor ya, pendonornya sini, maksudnya donatur, membangun, merevitalisasi ya, merenovasi Pak, merenovasi di tahun 1865. Itu yang kita tahu di prasasti Pak ya. Jadi di renovasi pertama itu 1865. Sebelumnya kelenteng ini sebenarnya sudah ada. Cuma tidak ada catatan resmi yang menyatakan bahwasannya kelenteng ini dibangun tahun berapa Pak. Yang kita ada catatannya di renovasi pertama 1865 Pak. 1865 betul. Betul. Jadi kira-kira mungkin dari prasasti kita membaca pendirinya bisa akhirnya dinamakan kelenteng ini nama pendiri itu kayaknya. Bukan, nama pendirinya tadi Wen Baucang itu pendirinya Pak. Nama kelenteng kita ini mungkin hanya ada beberapa ya di Indonesia yang memakai nama Sumber Naga. Nah, Sumber Naga ini artinya ada sumber air di sini. Soalnya dewa utama kita ini adalah Kongco Tanhu Cincin. Beliau adalah seorang tabib Pak. Tabib yang sangat terkenal di zamannya, dan air untuk mengobati pasien-pasien beliau ada di sumur kiri kanan, sumber air Pak. Nah, jadi ada sumber, kemungkinan besar ini masih wacana antara kita pengurus, air tersebut akan kita pergunakan untuk umat Pak. Setelah sembayangan umat boleh memakai air tersebut untuk minum atau cuci muka Pak. Masih kita kaji, tapi belum, masih kita kaji Pak. Nah, jadi kenapa dinamakan Sumber Naga? Karena ada sumber air, dan naga itu menurut cerita-cerita dari orang tua, karena belakang ini adalah laut Pak dulunya. Belakang Kalibanger ya? Bukan, laut Pak. Laut ya? Laut, langsung laut. Cuma jarak beberapa meter sudah laut. Dan di tiap sore awan yang di belakang itu seperti naga Pak. Jadi Sumber Naga. Long Chen Miao itu di Indonesia kan ya itu Pak, kelenteng Sumber Naga, TITD Sumber Naga. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi di Probolinggo ada sebuah kelenteng yang berdirinya tidak diketahui persis, cuman renovasinya sudah kurang lebih sudah tahun 1800-an ya, 1865. Luar biasa, bisa menjadi sebuah sejarah di kota Probolinggo. Baik, harapannya seperti apa kira-kira? Harapan kami, bukan hanya kami ya, saya rasa seluruh Indonesia di pergantian tahun ini. Karena pergantian tahun ini kami semua mengharapkan bahwa segala bencana, segala musibah yang terjadi di tanah air kita bisa segera berkurang, kalau bisa dihilangkan Pak. Jadi kita juga sangat prihatin dengan bencana-bencana alam, musibah-musibah, penyakit-penyakit. Jadi kita pasti akan mendoakan supaya hal-hal tersebut di tahun macan nanti moga-moga tidak terjadi lagi Pak. Moga-moga. Harapan luar biasa. Harapan kita ya untuk Indonesia, untuk semuanya lah Pak. Terutama pandemi ini mudah-mudahan bisa segera berakhir Pak. Baik, terima kasih Ko Irfan. Mungkin di layar kaca bisa langsung mengucapkan selamat tahun baru. Kami para pengurus dan umat TITD Sumber Naga Probolinggo, Long Chen Miao Probolinggo, mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Wan Se Rui. Semoga di tahun kedepannya kita bertambah rezeki, kita didatangkan kemakmuran, keselamatan dan kesehatan, dan senantiasa dilindungi oleh Tien dan para dewa. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Tiap perayaan Tahun Baru Imlek kali ini di Kelenteng Kota Probolinggo. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News untuk kita semua.